sudi memenuhi undang saya untuk kegiatan hari ini dalam agenda silaturahmi dan koordinasi calon kepengurusan DPW FKUB Kalimantan Barat. Wabil khusus kepada tuan rumah yang telah sudi menyediakan untuk pertemuan hari ini, Bapak Budi Haryanto SE, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah sudi menerima kami untuk kegiatan hari ini. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pertemuan hari ini hanya silaturahmi dan koordinasi untuk pembentukan calon kepengurusan DPW FKUB Kalimantan Barat. Yang sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Den Akbar. Sebelumnya saya duduk di kepengurusan DPW sebagai ketua harian. Karena ada rencana pembentukan DPP, jadi saya dikasih kepercayaan oleh Pak Ketum untuk menggantikan posisinya sebagai ketua DPW. Jadi hari ini kita hanya untuk pengisian formulir dan silaturahmi yang sebelumnya tidak kenal, akhirnya bisa kenal. Jadi harapan saya untuk kepengurusan DPW yang baru ini, marilah sama-sama kita bekerja sama untuk apa sesuai dengan visi dan misi FKUB itu harus kita jalankan, terutama keterbukaan yang perlu di kepengurusan itu. Jangan ada istilahnya bahasa dari itu kau aku bahasa dari itu. Jadi kita harap di satu kepengurusan ini kita saling gotong royong, saling membantu. Saya pun juga di sini baru belajar, mungkin yang ada yang lebih pengalaman, mohonlah dikasih masukan. Istilahnya sesuai dengan moto kita, si pakar tahu, si pakar ingat, si pakar lebih. Sesuai dengan moto kita. Di sini saya ada melampirkan itu surat pengunduran diri. Jikalau ada yang masih duduk di kepengurusan di DPD atau di PC yang sebelumnya, diharapkan untuk pengunduran diri dulu, baru bisa masuk ke pengurusan DPW ini. Jadi dilayangkan surat pengunduran diri dulu supaya tidak ada timpang tindih kepengurusannya. Nanti DPD juga ada kepengurusan, DPW juga ada kepengurusan. Saya pribadi juga nanti ada pengunduran diri juga di DPW sebelumnya. Jadi seperti itu. Formulir itu surat pernyataan untuk menguatkan bahwa di sini ada rasa tanggung jawab dengan sesuai apa dengan bidang-bidangnya. Saya juga pastinya juga mengisi sebagai dipercaya sebagai ketua DPW, yaitu sudah kewajiban untuk memberikan surat pernyataan. Walaupun kata orang tulis di kertas, tanggung jawabnya itu ya ada pada diri kita sendiri pribadi, yang lebih, yang istilahnya lebih memahami. Mungkin kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, PR untuk bagi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya dari Cendekiawan sebagai penasehat, dan kalau bisa pun saya pemateri di bagian makanan Bugis Makassar. Saya dari Cendekiawan, bukan saya mengundurkan diri, dan maaf
saya sangka itu kalau pengunduran diri. Berarti kalau pengunduran diri itu bagi saya pribadi mungkin umum juga, itu berarti kita mengundurkan diri. Nah, di sini alangkah baiknya kalau bilang dimutasikan karena atas permintaan ketum, ya betul. Nah, permintaan organisasi itu kita dimutasikan ke lain tempat. Anggap ini sebagai reshuffle. Kita akan itu pakai istilah yang agak mulut sedikit. Walaupun kita maaf, kita ini orang kampung kita. Jadi kita coba akan pakai bahasa yang agak keren sedikit. Jadi biar orang lihat, oh itulah orang Bugis. Orang Bugis itu tidak mau dibilang apa? Tidak hebat, dia selalu bilang ewako. Nah itu, enggak perempuan, enggak laki-laki di sini, selalu begitu. Jadi maaf juga ya, kita sebagai perempuan Bugis, gajang dari nak. Soalnya begini, cerita gajang-gajang itu, saya di Makassar, waktu saya masih kecil, itu tetanggaku sebelah, adik-beradik itu, ada gajang. Nah itu, di situ saya, jadi maaf, saya tidak panjang lebar, mungkin inilah penyampaian dan perkenalan saya pribadi dan masukan untuk yang baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum ke nama saya. Belum. Nama saya itu di sini saya panggil Puang Yasmin. Tapi memang maaf, bukan saya banggakan diri saya atau keluarga saya. Memang kami dari Makassar, saya memang punya turunan di atas. Mungkin orang sebagian tahu ada Haji Muhammadong, itu kori terbaik dari Makassar. Itulah kakek saya. Itu kakek saya dari Parepare. Jadi saya punya Haji Parepare. Nama saya Maros, tapi saya lahir di Stella Maris Makassar. Nah itu, terima kasih. Mungkin cukup perkenalan saya kali ini. Oh maaf, itu belum lagi, masih ada soal Inggris itu dulu. Itu yang keren. Begitu paling setia dengan saya. Sekian puluh tahun saya bersama beliau. Terima kasih. Suami idaman. Susah cari orang seperti itu. Mungkin ada yang lain, calon sekretaris atau wakil sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semuanya. Semoga yang hadir hari ini dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Dayang Deni yang secara tidak langsung sudah memasukkan saya di dalam grup DPW ini. Sebenarnya sebelumnya saya berada di FKOB DPD Singkawang. Ya, saya masuk di situ masuk dalam urusan di sana itu sekitar dari bulan April, di pas masa awal corona. Sebenarnya saya sudah mengenal untuk untuk FKOB itu 1 tahun yang lalu pada saat acara milad pertamanya di gedung Taman Budaya ya. Nah di situ saya kebetulan ada ikut juga di situ bersama adik saya. Kan kebetulan adik saya juga di Singkawang, Andi Ayeng ya. Jadi waktu itu saya cerita sebentar ya. Saya waktu itu pas ngobrol juga memang dengan Dayang Deni, bukan Dayang Deni yang lupa. Sedang saya mau cari juga
FKOB-nya untuk yang karena itu sudah terbagi kan per kecamatan ya, mencari untuk DPD khusus untuk Camat Pontianak Utara, tapi tak ketemu. Jadi pada saat saya karena masih corona tuh jadi maklum saya ini guru, jadi istilahnya mengajar tapi ngajarnya di rumah, jadi masih bisa lah pergi-pergi waktu itu. Jadi pas ke Singkawang, pas ada arisan di sana, udahlah Kak ikut ajak DP Singkawang jalan. Dan kakak pun gak sering bolak-balik, sebulan sekali pun Singkawang. Ya udahlah saya ikut situ. Pas di situ. Kemudian minggu lalu ya pas sampai Singkawang, pas lagi WA-WA-an ya sama adik itu langsung, dan kakak masuk di Pontianak aja nih ya. Terserahlah, kalau lempar saya di mana pun ganti lah. Itu maksud saya. Tujuannya adalah silaturahmi. Itu dia. Saya terus terang bersyukur sekali. Lamanya istilahnya saya berada di Pontianak baru istilahnya kumpul sesama orang Bugis. Kalau dulu kan di KKSS. Tapi lama juga saya sudah menghilang di jalur KKSS. Jadi sekarang alhamdulillah. Dan saya senang sekali ngelihatnya, saya biasa dengar-dengar, wow, bagus ini. Sebuah forum yang sangat baik sekali menyatukan sesama kita orang pada mana istilahnya dia bilang alhamdulillah keturunan Bugis. Dan saya merasa saya keturunan Bugis karena saya lahir di Kalimantan Barat, Singkawang. Hanya karena saya dulunya sekitar 10 tahun ada di Makassar. Ya, setidaknya budaya Sulawesi Selatan melekat sudah di dalam tubuh saya. Pindah ke Pontianak, pindah ke Singkawang, 3 bulan di Singkawang langsung dilamar. Jadi langsung masih nuansa Sulawesinya masih ada. Kemudian hijrah ke Pontianak. Ya udah. Berarti memang sudah tidak lagi saya ke Singkawang, lupa. Karena 10 tahun sudah tinggalkan Singkawang. Pindah ke sini lagi. Jadi saya lebih lamanya di Pontianak. Nah, pada saat saya kemarin dimasukkan sini, saya bertanya, apa maksudnya DPW? Saya tanya kan, kok ada DPW provinsi? Kok ada pembentukan lagi? Itu tanya. Saya belum nggak. Mereka tanya lagi sama Kak Linda. Apa sih maksudnya ini? Makanya saya kemarin tuh saya wajib datang. Walaupun hari ini saya punya kegiatan yang lain, tapi saya harus datang. Kalau nggak datang nih, pertama saya tidak bisa mengenal semuanya wajah-wajah orang Sulawesi Selatan. Mungkin masih ada wajah-wajah teman dan wajah asli orang Sulawesi Selatan. Saya sering tadi sudah ketemu sama orang yang dituakan, alhamdulillah. Ya, mengenal kembali bahasa Makassar, mengingat kembali bahasa Makassar, Ikong ya. Kemudian ketemu kembali dengan tante saya, udah berapa tahun tante ya? Bang ini nggak ketemu setelahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan diwujudkan di DPW ini itu semuanya berkah, ya. Dari niat hati kita, nawaiti kita untuk kebaikan kita bersama, untuk memajukan adalah forumnya sendiri, forum orang Bugis itu sendiri, jadi pemuda Bugis sendiri. Saya pertama mengatakan pemuda, ini orang Bugis ya, berarti alhamdulillah. Saya pikiran saya tadi itu pemuda ya, orang Bugis alhamdulillah. Kemudian saya langsung terkejut pada saat saya membaca satu lembar ini. Wow, nomor saya urutan 7. Saya tadi sampai ngomong sama Denny, jangan saya ditulis di sekretaris, saya diwakil aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya orang baru. Saya tadi lompat. Istilahnya saya melangkahi orang-orang yang sudah ada, yang sudah berkecimpung di DPW ini, yang setidaknya sudah mengenal benar-benar DPW. Kalau saya terus terang orang baru, walaupun mungkin saya di forum lain saya pernah ikut, tapi kan setiap forum itu berbeda. Itu intinya. Kalau saya belajar, insya Allah saya pasti akan bisa belajar. Yang namanya orang pasti semuanya belajar, mau ada kemauan. Hanya itu tadi. Tidak tersinggungkah DPW yang sudah saya sudah setahun di sini, kemudian berubah? Kenapa nama saya yang maju di nomor 7? Kenapa bukan saya kemarin pada saat perbicaraan dengan adik saya Kak maunya di mana deh? Saya masukkan saya di seksi saja saya. Kenapa? Karena saya baru mengenal. Bukan apa nanti saya, tidaknya saya berkoar-koar
Saya orangnya keras, terus terang. Mungkin di muka saya selembut, tapi saya keras. Ibu saya keras. Ya bagus. Dan saya lebih senang ngomong berhadapan dengan orang secara langsung daripada di belakang. Karena orang Bugis tidak ada main belakang, main depan. Walaupun saya perempuan, saya tidak akan berhadapan dari belakang. Saya tetap menghadap kamu. Kalau berbicara. Itu model saya. Ya, jadi saya bilang, tidak apa-apa jika ini kalau nama saya di urutan ke-7. Kenapa bukan saya di bagian di bawah itu sekali ya? Tidak apa-apa saya kalau bagian di atas bicara lembaga kayak apa. Kenapa tadi? Saya belum mengenal DPW di sini. Saya belum tahu cikal bakalnya DPW yang sebenarnya. Saya belum membaca istilahnya rumah tangga DPW ini sebelumnya. Kenapa saya langsung dimasukkan? Jadi kalau misalnya saya dikasih tanggung jawab, insya Allah saya laksanakan. Tapi mohon ini, saya mau belajar dulu dari rumah tangga sebelumnya, sehingga saya bisa mengikuti ini semuanya. Ya itu saja ya. Jadi maaf ya, mohon maaf semuanya tabe. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Saya tadi belum menyebutkan nama saya langsung ke intinya. Di terakhir saya ngomong nama saya Andi Rana Nur Fitri. Saya kebetulan adiknya Andi Tendriajeng, ketua DPD Singkawang. Saya kelahiran Singkawang, pekerjaan saya PNS, saya guru SMA Negeri 5 Pontianak. Status saya, alhamdulillah masih janda sampai sekarang. Saya bilang itu dianya. Jadi kalau ada lawan silakan. Astagfirullahaladzim. Jangan kok. Ya jadi itu saja. Sekedar informasi dan sapaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada kita tidak ribut toh. Masuk aja nah. Minta Apa sih itu? Sendiri ya. Berkenalan karena saya belum kenal kita. Sekarang kenal. Perkenalan. Oh, iya. Maju ya Kak. Antar sadar. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani dari Baso. Itu saya di DPW lama ya. Di DPW lama itu saya posisi di penasehat. DPW ini posisi saya di penasehat, dan untuk DPW yang baru ini saya di DPP-nya. Nah, insya Allah pada tanggal 24 nanti ada pengukuhan DPP dan DPW. Dan alhamdulillah kita dapat berkenal di sini, yang mana kita tidak kenal dengan pohon-pohon kita. Terus terang saya pun waktu pertama masuk di FKOB ini, saya merasa begini. Tapi asal saya dari Luwu, Palopo, Malili. Iya, asal sana, lahir di sana. Saya misi saya pertama tidak ada merasa apa. Saya melihat FKOB, Forum Komunikasi Orang Bugis. Ini orang Bugis mantap nih, saya bilang. Wah, ini selama ini saya mencari. Saya dulu pernah masuk pas buka asli penguli, tapi tidak resmi. Itu sekedar paguyuban biasa yang khusus untuk angkat adat juga. Setelah FKOB ini, itu saya merasa, wah ini mantap ini. Sebab ada strukturnya tuh sesuai. Disitulah pas mulai saya datang waktu rapat pertama kita kan, itu masuklah saya ke Dewan Pendiri FKOB. Dan saya memang ini melihat ini saudara-saudara saya semua, saudara saya Bugis semua. Dan memang suasananya itu yang beda. Kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, itu kita merasa ada di kampung halaman. Apalagi pas saudara-saudara kita yang berbahasa Bugis, terasa itu. Pas kalau ada acara-acara adat, itu paling terasa benar. Nah, itulah misi saya pertama. Maka itulah
mengapa saya pun dituju waktu kemarin sebagai penasihat, mungkin karena katanya tahulah tentang Bugis, tapi kita pun sama-sama belajar. Dan saya bersyukur sekali di sini banyak saudara-saudara saya, terutama Apuangan di Ratna. Jangan, nama saya sudah jadi yang pada mana tahu ya? Saya dengan Apuangan di Ayam itu, alhamdulillah beliau dari Bone lah. Iya. Dan alhamdulillah dengan Puang Yasmin, dia pun baru pertama kenal terasa dekat. Sebab saya kalau udah melihat namanya, kalau mungkin kalau dengan bukan maaf lah, kalau bukan satu dari Sulawesi itu masih lah, tapi udah merasa sama satu daerah itu, satu pulau Sulawesi itu rasa saudara sekali. Tidak ada rasa keterbatasan kita. Nah, sebab apa? Dulu kan kita udah pernah pulang di sana, jadi memang terasa memang. Nah, itu. Alhamdulillah, semoga hanya itu cuma saya, semoga kita semua di sini berkumpul sebagai satu keluarga, satu kesatuan untuk mengangkat adat istiadat kita. Jangan ada unsur-unsur yang lain. Unsur lainnya itu seralah atau sendiri-sendiri. Yang penting kita, misi kita tidak ada yang lain. Itu kita semua saudara. Ya, hanya itu sekelumit pesan dan salam saya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di dalam kepengurusan dan kemantapan daripada Dewan Pimpinan Wilayah KW. Alhamdulillah, saya banyak-banyak bersyukur bisa datang dan bisa mengundang daripada ini yang ini. Cuman ada sedikit yang perlu mungkin kami sampaikan dari awal perjalanan FKB, dan kami juga salah satu pendiri daripada FKB, punya misi dan tujuan yang insya Allah tidak lain dan tidak menyimpang daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Yang pertama, kita ini salah satu tujuan itu mengangkat marwah Bugis. Tadinya yang ada di Kalimantan Barat, mungkin ada yang dari Luwu, dari mana dan mana, datang ke Kalimantan Barat menjadi satu, yaitu FKB. Jadi tidak lain tidak bukan. Yang kedua, kita menjalin silaturahim. Yang mana jauh mungkin bisa didekatkan, yang dekat mungkin insya Allah akan menjadi saudara. Nah, adanya FKB ini, saya merasa juga keturunan Bugis. Padahal datuk moyang saya Bugis, tapi saya tidak bisa berbahasa Bugis. Dengan adanya FKB ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita belajar. Jadi di FKB ini tidak ada siapa dan siapa, melainkan sama-sama belajar dan niatkan untuk menjalin silaturahim dan mengangkat marwah Bugis, karena ada visi dan misi yang kita sampaikan di situ jelas bahwa salah satunya ekonomi Bugis, mengangkat daripada perekonomian Bugis. Kita di statistik kita cek untuk Kalimantan Barat, mayoritas sebenarnya Bugis, tapi 3%. Kan lucu, kalah kita dengan daripada suku-suku yang lain. Karena pada saat itu kita malu mengaku bahwa kita Bugis, ngakulah Melayu, padahal Melayu itu adalah marwah. Jadi perlu perjalanan sejarah. Saya maaf belum saya kenalkan, saya dari Aldi, ya datuk saya dari Segetung, nenek saya dari Pelurah, dari Paibuket, pulau kecil, besar-besarnya di Pontianak. Ya cuman saya mohon maaf lah kepada semuanya, puang-puang, daeng-daeng dan cincin. Mak saya tidak bisa bahasa Bugis, tapi saya ingin belajar. Jadi saya ingin anak keturunan saya tahu bahwa datuk yang kita turun dari Sulawesi, dari mana-mana datang ke Kalimantan Barat. Dan yang kedua, kita ada adil di sini, bukan hanya di Kalbar. Saya pergi ke Penajam, itu mayoritas Bugis. Asli keributan ke Penajam saya ada di sana. Tapi semua orang Bugis jadi orang besar.
semua jadi karyawan daripada itu. Mayoritas orang di sana ya termasuklah penyambut daya Jawa, tapi semua yang menjadi pengusaha-pengusaha besar itu orang Bugis. Nah, maunya kita di Kalbar seperti itu. Jadi orang Bugis jangan tabik malah ketinggalan terus belakang. Sekarang kita bangkit maju supaya kita ke depannya tidak kita merasakan mungkin anak mungkin cucu, supaya mereka layaklah dipandang oleh segelintir daripada suku-suku yang lain. Tapi kita bukan untuk bersaing atau menyaingi daripada suku-suku yang lain. Dah, mungkin itu ya. Dan saya sangat bangga kepada siapa tadi itu? Ibu tadi yang menyampaikan tuh semangatnya. Alhamdulillah dia merasa minder karena langsung terpilih menjadi di DPW, diangkat DPW ya. Tapi dia punya semangat tinggi. Nah disinilah kita tidak perlu orang pintar, kita bersama-sama bangkitkan, tapi dengan teknik dan cara yang benar. Ingat bahwa FKUP ini berdirinya atas ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan doa Rasul. Amin. Jadi jika terlintas niat dan harapan yang melampaui daripada hakikat mau Allah Bugis, insya Allah akan tersendirinya dia akan merasakan. Banyak terjadi dari kawan-kawan kita yang tadi kita rangkul di DPW, ternyata ada niat dan tujuan lain, alhamdulillah tersingkirlah dengan sendirinya. Jadi betulkannya bahwa kita bersilaturahim dan kita jadikan ini menjadi silaturahim yang baik antara Bugis. Satukan, kompakan, benar salah urusan budi, yang penting kompak dulu. Nah hanya itu yang mungkin saya sampaikan segelintir sejarah dari FKUP. Lebih kurangnya mohon maaf kepada buang-buang, daeng-daeng, dan cecek. Saya selaku daripada sekarang pada kita ni orang bodoh tak ada gelar, tapi dianggap lah ini alhamdulillah lah. Tapi kita ni hanya bisa berbuat ya. Tapi yang mudah-mudahanlah terlaksana dan terjalin semakin besar. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat Bang ini. Habis disebut dah. Siapa lagi? Ya, oke. Ya siapa lagi? Boleh lanjut Ibu. Kita perkenalkan Di penasehat dan perintah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadurilu mangkau di Bone. Sumbari doa. Subhanallah. Daturi Sopeng. Merinding ah ya. Atas semua ada dia. Betul di celah. Alhamdulillah bersatu padu di dalam kerukunan KOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siti Fatimah Obu Tofawanadi. Bapak saya dari Lu, mama saya dari Sengkang Bone. Jadi saya gaduh-gaduh. Tapi mama saya itu ada juga keturunan Arab sebagian. Jadi ya kalau dihitung-hitung sih orang Bugis itu juga ada Arabnya kan. Kita tidak jauh dari Arab. Ya. Jadi kalau Ada cantik manis-manis. manis-manis Ada tapi pakai gula kan. Di bawah Cening mana? Iya tahu. Cening mana nih? Mesin yang mana tuh gitu. Jadi kalau saya itu tak heran lagi karena saya biasa bergaul pulang balik ke Bone, Sengkang, Maluku, Kasar. Saya anak yang terakhir dari opu saya. Opu saya istrinya 3, tapi nggak pernah dimadu ya. Ini sejarah singkat. Dia ke Pontianak dalam rangka siar agama.
yaitu Tarekat Halawatiyah. Oh, Tarekat Halawatiyah dulu tahun 50-an, tahun 60-an itu sangat banyak pengikutnya yang meninggal tahun 74. Jadi daerah kalau saya selalu ke pelosok-pelosok sampai saya tua ini. Dulu orang tua saya memang sering bawa saya ke pelosok. Sekarang saya juga masuk ke pelosok-pelosok pedalaman. Saya adalah pembina mualaf pedalaman. Ya, mana saya memungut anak-anak mereka mualaf. Ada yang baru masuk Islam, ada pendeta yang menyerahkan anaknya masuk Islam. Kemudian saya bina, saya pesantrenkan. Itulah pekerjaan saya sekarang, mengisi masa tua. Lalu udah kepala 6. Tetap cantik pun. Alhamdulillah. Nah itulah pekerjaan saya sekarang. Nah, kalau saya memang hobinya saya memang suka bermasyarakat. Kan ada pepatah Buddhis mengatakan manisnya di ujung lidah, lupa saya itu. Ya enggak, ya. Siap turun tahta, manisnya di ujung lidah, manisnya di ujung badi. Tadi Andi Ratna bilang keras, kasar, itu memang jiwa Bugis, jiwanya orang Bugis. Jadi saya perlu itu, tapi kerasnya kita ini rela meninggalkan tahta, rela turun tahta, rela bergaul bermasyarakat. Itulah orang Bugis. Jadi di mana-mana itu di mana ada Bugis. Kalau saya ke Johor, ke Brunei, rupanya saudara kita banyak di sana. Di mana lagi, di Malaka, rupanya itu pecahan Opude Menambung. Iya, Opude Menambung di sana. Jadi saya tahun 93 saya baru tahu, setelah saya ke Palopo melihat lontarnya ya, lontarannya turun menurunnya itu, oh di sini. Ternyata waktu saya ke Singapura memang betul. Saya baca sejarah Singapura itu orang Bugis. Nah orang Bugis ini keberaniannya luar biasa. Dia nggak mau berpangku tangan seperti suku-suku lain. Contohnya lah Cina lalu mau masuk menyusup. Kalau dia nggak, penuh perjuangan kalau dia masuk ke kampung orang. Jadi yang namanya Opude Menambung itu bersaudara. Semua punya jasa di negeri orang lain. Dia membangun terutama akidah Islam yang dibangunnya. Nah itu yang saya dapatkan dari sejarah-sejarah mereka. Jadi jangan takut, dimanapun kita berada, di situ ada saudara kita. Sebut aja kita ini orang Bugis, pasti ada yang ngakuin. Saya kalau nyebut, saya bawa nama bapak saya. Alhamdulillah pasti saya diterima. Karena bapak saya Opu Tokuan Nari itu dengan Opude Menambung, nenek bapak saya adik-beradik dengan bapaknya Opude Menambung. Jadi itulah, iya. Jadi nggak tahu ya keturunan keberapa saya ini. Manusila. Dari Opude Manusila. Iya. Habis dano sumpah. Jadi nggak tahu keturunan berapa. Yang jelas opu saya itu kakeknya opu saya itu ada kakeknya opu saya dengan Opude Menambung sepupu sekali. Jadi satu nenek gitulah. Nah, dan tadi masalah saya di organisasi
DPD ya. DPD saya penasehat. Nggak tahu hari ini saya ditempatkan di mana, terserah. Yang penting saya bisa bekerja. Kalau saya disuruh nggak bisa bekerja, susah juga kan. Jadi alhamdulillah untuk kemajuan ini, ya mari kita bersama-sama berjuang untuk kedepannya supaya anak cucu kita mengenal budaya kita, nenek leluhurnya dari Sulawesi. Mudah-mudahan mereka tidak meninggalkan nama Bugis, tetap Bugis, tetap jaya, tetap berani. Ya, itu aja. Saya terima kasih kesempatan ini. Saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semua ini dapat terpanjatkan, dapat berjalan dengan lancar, dapat berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pangkuang dan Berani semua. Sebenarnya saya ini orang baru, ini kamar ngomongnya, karena lama berkecimpung di Tapang ya. Tapi baru sebenarnya saya kembali ke Pontianak. Jadi mohon maaf, saya ini kalau sih lihat dari formulir ini terlalu tinggi, nggak enak hati Pak. Terus banyak yang lainnya gitu. Tapi insya Allah saya akan mau belajar lagi dengan bapak-bapak semua. Nah, sebelumnya saya memang ini dari Tapang ini kan udah baru sekarang tahun 2020 nih kalau sampai Tapang. Jadi mohon maaf, saya masih banyak belajar dengan rekan semua, perlu bimbingan. Tapi kata insya Allah saya akan beradaptasi dengan bapak-bapak. Sekian dan terima kasih. Nama saya sebenarnya Muhammad Firdaus. Ya. Asli bapak saya dari Batu Daah, di daerah Sulawesi dekat samping Gorontalo. Ya. Berarti Sulawesi Utara Tenggara. Iya. Itu aja. Ya. Tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati adik kepada Puang, Ambo, Andi, Daeng. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Budi Haryanto. Ya, tinggal di Pontianak Timur nih. Ya, jadi kalau datuk saya itu di Pulau Maya sana, di Ketapang. Kalau nenek di Sepolaut. Ya, jadi kalau saya melihat perkembangan untuk Bugis ini, dari kedua datuk saya itu tidak pernah dia mengajarkan bagaimana berbahasa Bugis. Jadi satu kampung itu pun tidak ada yang pandai Bugis. Itu saya heran kan, kenapa gitu. Dan mereka ini juga tidak pernah balik ke Sulawesi, itu tidak pernah tahu. Warga kita di Sulawesi pun tidak pernah tahu. Sudah hilanglah sampai sekarang jejaknya tidak tahu. Jadi cuman kalau istri saya itu masih bisa deh bahasa Bugis, masih bisa deh, karena dari Parit-Saren sana di Punggor itu masih bisa bahasa Bugis. Ya, jadi dengan adanya FKUB ini, sebenarnya sebelum saya mengenal FKUB ini, saya itu kemarin itu mendirikan yang namanya Melayu Bugis Pariwisi Club. Jadi dari MBBC inilah saya biasa diundang oleh FKUB ini. Saya hadir biasa di acara FKUB. Jadi dari situ saya lihat, ini kawan-kawan saya ini datang ke sini kan, Bugis supaya. Jadi tidak tahu keseharian orang Bugis supaya.
jadi ketemu di apa, di hotel yang ada di sana. Dia itu ada di kemarin di Taman Budaya itu. Jadi kemarin itu pas Denny ini ngajak, saya bilang kan bolehlah ya kan untuk mengenal lagi daripada budaya Bugis ini. Kalau saya di Parewisi itu saya penasehat bersama dengan Dayang Rani ini pandai beliau ini. Jadi dengan adanya apa kegiatan KUB ini, Forum Komunikasi Orang Bugis ini, ya tentunya untuk mengangkat lagi khasanah budaya kita, budaya leluhur kita yang lama sudah ditinggalkan atau hilang. Kalau dulu itu kalau waktu saya kawin dulu itu ada namanya tuh macam makan bayangan kan, bukan dewata itu. Kalau buat saya tuh biasa dulu tuh udah sepuh penuh deh. Ini dilarang, tak usah larang penuh. Itu udah lain dah cerita nih. Itulah kan bahaya nih, karena kalau tidak dilaksanakan setiap tahunnya itu bisa gila gitu. Rasa itu bisa gila. Jadi ya tentunya apapun apa namanya budaya leluhur kita kan itu harus kita lestarikan itu sekarang. Kenapa? Karena nanti anak cucu kita tidak pernah tahu bagaimana budaya Bugis ini, bagaimana bahasa Bugis ini. Contohnya kayak orang rumah ya, mana dia ada ngajarkan anak bahasa Bugis tidak? Itu nanti lama-lama pun tidak akan pernah tahu jadi. Terus juga di samping itu mengangkat khasanah ini tentunya juga bagaimana ekonomi orang-orang Bugis ini bisa naik kembali. Padahal untuk saat ini ada sebuah prospek yang bagus, yaitu dengan adanya misalnya apa namanya organisasi yang didirikan oleh kawan-kawan. Di salah satunya misalnya di Pusaka ada panrengnya. Ini bisa dibuatkan ekonomi kreatif nantinya, sehingga menambah ekonomi daripada teman-teman yang ada. Ini menjadi PR untuk Denny ini, untuk pemikiran itu, sebagaimana meningkatkan kembali gitu. Ini tujuan kita. Kenapa? Karena datuk nenek kita dulu ketika mereka berlayar atau mereka merantau itu pada berhasil semua gitu. Pada berhasil semua di negeri rantau itu. Contohnya saya dulu pernah pergi ke Thailand. Itu ada nama jalan Daeng apa itu di Thailand itu. Saya bilang kan ada jalan Daeng di sini nih, di Thailand nih, bilang kan. Hebat, di Thailand kan sudah ada. Ada. Apalagi kalau misalnya di daerah Perak, daerah Malaysia juga itu sangat luar biasa banyak. Malahan bisa ada yang jadi pejabat di Malaysia itu. Dan juga kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya ikut di FKUB ini baru, ya tentunya masih banyak-banyak belajar ya, daripada peluang yang ada tentang budaya Bugis ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya FKUB ini bisa menjadi forum komunikasi orang Bugis yang ada di Kalimantan Barat dan juga seluruh Indonesia. Itu kita doakan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti tahu lebih sifat kayu, tapi bagaimana maaf mbok buang-buang kami bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Rumah atas sambutannya, dan kepada pengurus
pengurus DPW sebelumnya ataupun yang akan nanti yang baru. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Habibie. Terkait keanggotaan saya di FKOB, kalau dihitung waktu kurang lebih 1 tahun, yang mana sebelumnya anggota biasa, terus di saat dibentuknya sayap FKOB Cendekiawan, saya diminta untuk mengetuai Cendekiawan dan Profesi Bugis. Dan dalam forum ini saya ingin sampaikan permohonan maaf saat saya menjabat sebelumnya menjadi ketua Cendekiawan Bugis. Memang tidak banyak kontribusi saya, tapi saat diminta saya hanya bertujuan semata-mata memang apa yang ingin saya kontribusikan untuk Bugis di Kalbar ini. Jadi pede-pede aja, disuruh pilih, tidak ada yang lain lagi mau, ya mau tidak mau lah. Padahal saya tahu Cendekiawan itu tugasnya berat. Satu, yang kedua, Cendekiawan harus punya wawasan lebih, khususnya di bidang adat dan budaya. Tetapi saya pahami saat menjabat itu, ini kan organisasi forum. Di saat dibentuk saya Cendekiawan, bukan saya mesti atau harus menjadi Cendekiawan, tetapi tugas yang terutama bagi saya adalah mengumpulkan para Cendekiawan yang lebih layak tadi kita rangkum untuk masuk di FKOB, mau itu di Cendekiawannya, kepengurusannya. Itu yang bagi saya mungkin saya sampaikan ke PGM, ke Pak Ketum kemarin. Maaf Pak Ketum, memang saya kalau diukur dari wawasan jauh pastinya tidak banyak wawasan saya tentang Bugis. Tetapi justru tujuannya dibentuk Cendekiawan ini? Kalau mengumpulkan Cendekiawan, tentunya perlu kriteria khusus dan perlu proses waktu untuk mengumpulkan orang-orang itu. Maaf, saya anggap tugasnya berat, ya saya pun kurang terlalu fokus saat itu, dan kebetulan kawan-kawan saya juga baru mengapa tidak diambil dari pengurus-pengurus tingkat daerah atau tingkat DPW dijadikan Cendekiawan, kan bisa dilihat dari keseharian mereka, dari kebiasaan mereka, mungkin lebih layak. Jadi sampai sekarang sudah 3 kali berganti ketua Cendekiawan. Yang sebelumnya saya, yang kedua Deng Ulin sempat menjabat 6 bulan, dan baru saja 2 hari yang lalu kita pilih lagi ketua baru karena ada perombakan tadi. Terpilihlah Guru Jaya, dan saya diminta untuk masuk ke DPW. Lagi-lagi tugasnya juga, mohon maaf, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang jelas tujuan saya itu tadi, saya bangga menjadi orang Bugis, bangga ada FKOB di Kalbar. Terkait Bugis sendiri, Bugis di Kalbar ini, daerah saya itu kan di Par 9, sudah kalau dihitung ke saya ini sudah 7 keturunan, di keturunan ke-7. Saya sebutkan Habibie bin Muhammad Rifai bin Haji Hasan bin Abdul Wahid bin Puang Basti Nakoda Sapi. Sebelah nenek Tasek bin Haruna bin Abdul Wahid bin Puang Basti, sepupu. Saya sepupu. Jadi kalau saya hitung-hitung jarak berapa lama kakek masih lahir di sini, monyang saja tidak lahir di sini. Dan saya tidak tahu kalau dari Sulawesi itu daerah mana asal monyang saya. Cuman sempat tanya kemarin sama PGM dari Wajok, cuman belum terlalu ini. Dan makanya saat itu saya katakan Bugis di Kalbar ini bukan
bukan orang baru atau boleh dibilang bukan orang pendatang. Bukan, karena moyang saya sendiri kalau di Pal 9 itu saya keluarga besar. Bang Yasmin betul ya? Saya keluarga besar di Pal 9, bahkan sampai Pal 5 kakak satu kecamatan. Rata-rata Bugis. Beristri, dato saya istrinya 5, tambah lagi istrinya 5, makin luas keluarganya. Itulah, karena istri banyak jadi banyak. Jadi mohon maaf, mari Pak Yasmin galur punya galur yang masih keluarga. Alhamdulillah. Dan saya menambahkan sedikit apa yang dikatakan Daeng tadi. Daeng apa? Daeng Aldi. Saya tambahkan sedikit untuk Aldi tadi menyampaikan Bugis di Kalbar hanya 3,13%. Itu dulu saya kesalkan juga. Bagaimana pendataan ini? Kita urutan Bugis di urutan kedua setelah Madura, Ya, bawah 6,27%. Artinya separuh dari Madura saudara kita. Tetapi dari bahasa yang dipergunakan di Wikipedia ini saya cek, Bugis urutan kedua setelah bahasa Dayak. Artinya tidak sinkron data ini. dari etnis kita di urutan ke-7, tapi dari sisi bahasa yang sering Gunakan artinya sehari-hari. Kita di urutan kedua setelah Indonesia Dayak Bugis. Loh, kalau banyak yang bahasa Bugis, kalau orang Bugis yang banyak. Memang kalau bicara mengapa, alasannya salah satu anak-anak kita termasuk kita mungkin banyak tidak terlalu mengakui kita ini Bugis, padahal bapak dan kita Bugis. Saya sampai sekarang di rumah masih berbahasa Bugis, karena memang bahkan rumah saya sendiri dari Monyang itu masih rumah asal. Umur rumah saya kurang lebih 130 tahun, masih begitu. Ya, masih model rumah besar. Dan di Pal 9 sendiri, nama Pal 9 saya diminta kemarin untuk mengisi monografi di desa Pal 9, mengisi monografinya asal tahu berdiri dan asal mula dari desa Pal 9. Karena memang kepala desa minta saya dan cukup tahu ceritanya di desa sendiri. Saya isi di situ. Di desa Pal 9 ada nama daerah Parit Wagata, Parit Haruna, banyak nama-nama memang ya ceritanya dari orang Bugis. Jadi harapan saya ke depannya lewat KUB inilah kita kontribusi dengan segala kemampuan kita, tentunya dengan kerjasama yang baik, tanpa niat dan tujuan hal lain, tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat marwah kita, khususnya marwah Bugis di Kalbar ini. Dan sebelum ini berlanjut kepengurusan kita, saya mohon maaf jika nanti terdapat kekurangan atas segala hal dalam pribadi saya, baik itu keseharian, mungkin ucapan saya untuk kedepannya. Jika terkait ada salah, ada hilaf, saya minta abang-abang, bapak-bapak, ambo, dai-dai, andi, buang-buang itu tidak segan untuk menegur saya, karena memang kalau keseharian saya nampak kelihatan agak tertutup, mungkin agak kurang terbuka, tetapi saya tidak segan untuk katakan ditegur oleh orang-orang yang memang saya anggap setuakan. Mungkin hanya itu, Bung Denny, Bung Yasmin, Andi, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tabi. Pak mati ya. Tabi Pak waktu elok nak lisu. Mega rusakku. Mega engkau tomat tadi ku boleh. Jadi tabi sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lewat WA nanti. Jangan kau ikut tinggal kau di situ. Jangan sekretaris ada. Oh saya titip sekretaris kuna. Ada. Ayo saya. Udah ada masuk. Tapi bugis yang anu ya. Ada. Yang belum kita pernah jumpa, sekarang kita jumpa dan saling kenal. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mohon maaf tadi agak telat, dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada Wang dan Daeng Andi yang ada pada hari ini, yang menyempatkan waktunya hadir dalam acara kita ini untuk pemantapan Dewan Pimpinan UIN. Sudah banyak diskusi tadi dan cerita-cerita yang kita dapatkan dari awalnya FKOB, kemudian sambutan dari Andi, karena tadi di yang lainnya. Pertama saya kenalkan nama saya yaitu Johansa. Di situ di susunan organisasi itu bendahara. Dari awal memang saya memang bendahara. Dari pembentukan pertama memang saya ini bendahara, karena dulu pernah mau dijadikan wakil atau sekretaris. Saya menolak kenapa? Pertama, pekerjaan saya memang sudah sekretaris di desa Pemusat. Jadi saya bilang sama Denny, kalau saya di sini juga sekretaris, apakah hidup saya ini hanya sebagai sekretaris? Saya gurau-gurau. Jadi memang saya tetap di bendahara. Ada sedikit background saya di memang hanya saya tamatan hanya CPA. Cuma sudah 7 tahun di berkecimpung di dunia pemerintahan desa. Asal usul keturunan saya belum sempat bersuso galo lebih jauh dulu dari datuk saya. Cuman saya sedikit dapat asal dari sebelah emak itu dari ini. Kalau bapak itu ada dia campuran dari Banjar juga, Bugis Banjar. Saya kena Bugis kiri kanan. Sedikit iseng lah. Bahasa tahu nauki. Jadi terima kasih banyak. Beberapa pendapat dari beberapa kesimpulan dari ada masalah jabatan kemarin kita memang ada diskusi panjang. Bukan sedikit rasa tidak ada bahwa kecukupan kenapa kami di bawah atau Andi di atas. Inilah namanya orang Bugis, kebanyakan memang suka yolo. Nah, kalau di kampung saya itu ada nih. Kalau dinaikkan ke atas itu ada nih yolo. Itu kebanyakan mungkin memang sikap daripada orang Bugis. Tidak ada. Nah, jadi tidak ada kita merasa kita harus di atas atau harus gitu, enggak. Kami itu kepengennya marwah Bugis. Inti daripada awal yang tadi dibilang oleh Daeng Aldi, itulah salah satu niat dari kita dari awal pembentukan yang punya sejarah yang luar biasa dulunya.
panjang lah sejarah itu pada dewan pendiri perjuangan. Dan sangat-sangat kami bersyukur secara pribadi dan secara juga organisasi dari awal. Berterima kasih semua kepada pengurus maupun yang baru maupun yang lama, bahkan anggota FKOB bisa dikenal bahkan se-Kalimantan Barat, dan semoga sampai di luar daripada Kalimantan Barat. Dan juga kita banyak berterima kasih, sudah 10 tahun, umur saya sudah 30 sekarang, saya belum pernah jumpa Sauraja Bugis di khusus Pontianak atau lain. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah ada Sauraja Bugis di bawah pimpinan Bapak Dr. Ardiansa dan dukungan dari beberapa elemen. Itu banyak-banyak terima kasih. Dan saya juga mohon maaf pertama dengan kawan-kawan di dalam kepengurusan yang lama. Sebelum dibentuk yang ini, saya kurang aktif pada yang lalu karena kesibukan saya di desa. Saya juga ada tuntutan dari masyarakat. Nah, jadi saya menghilangkan waktulah sedikit-sedikit, kadang turun, kebanyakan tidak turun sih. Tapi alhamdulillah komunikasi tetap berjalan. Itulah terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah mengcover lah saja tugas-tugas saya. Di sini jika memang ada kita perlu kita sampaikan, berdiskusi atau ditindaklanjut dalam Dewan Pimpinan Wilayah ini, saya secara pribadi tidak merasa berkecil hati siapa di atas atau siapa mendahului, itu tidak, sama sekali tidak, Andi. Alhamdulillah itu insyaallah, karena sudah diajarkan memang dari nenek datuk pada dulu memang gitulah. Kalau setahu saya lah orang Bugis, karena sih baru sih, baru 30 umur saya. Jadi baru sedikit-sedikit membaur lah dengan ada budaya Bugis di luar daripada kampung saya di Bungkul Besar. Terkadang kan ada perbedaan budaya. Kadang kalau saya ini sebelah mak bapak ini ada yang sudah masih dipakai adatnya, ada sudah tidak dipakai. Kalau sebelah bapak ada menggunakan lasuji, tapi setelah turun ke anak dia udah tak pakai lasuji. Pandewata pakai, penuh pakai. Sampai saya keturunan anak saya merasa ternyata memang dah mungkin melekat kuat ini badan saya. Karena saya merasa pada saat itu naik tojang kalau kita di kampung, karena saya merasa di situ kurang syaratnya pisang berangan. Nggak boleh saya kata saya nggak bawa. Cek semua tidak ada pisang berangan. Sampai sekarang kalau dia beradik saya itu tahu kalau ada pisang berangan jangan tak ditawarkan ke saya. Memang sih kadang bisa ditahan tapi tak nyaman di hati. Kalau udah ada saudara kita tubuhnya pisang berangan pasti ditawari. Nah itulah saya tidak tahu entah itu sebelah mak entah itu sebelah bapak. Yang saya dapat sejarah itu dari sebelah mak itu adalah turunan Bone, dulu namanya Buyut itu namanya Pandai Hasan. Cuman saya tidak tahu masa kampungnya dulu kita sudah turunan sudah ke-7 ke-6 ke-7 dah. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Bu, saya wakil sekretaris sebelumnya di BW. Jadi ini saya tidak banyak terlalu berbicara dalam hal ini. Saya mengucapkan dulu nih selamat calon pengurus baru untuk DPW. Halo. Selamat dulu untuk calon pengurus baru di DPW. Nanti kita akan bekerja sama merombak status DPW ke DPP. Ini yang pertamanya, apa namanya,
status ADRT kita kan berubah nanti kan. Yang kedua mungkin saya dikasih jabatan di sini internal maupun internal kan. Jadi Yudi ini di bagian internal nanti akan kita bantu di sekretaris baru untuk administrasi. Saya semaksimal mungkin kita bantu, insya Allah. Saya mendamping semua, insya Allah Bu. Kita mulai dari niat kita silaturahim, insya Allah kita baik-baik semua kan, senyum semua kita, rapat baik-baik kan. Mungkin gitu aja ini nih. Serahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak, Ibu, pembuang daeng-daeng semuanya yang telah mengenalkan diri. Sebelumnya saya mau menyampaikan salam Pak Ketum nggak bisa hadir, kebetulan ada kegiatan mendadak, jadi salam semuanya. Jadi lanjut ya katanya, karena kan kegiatan hari ini cuma silaturahmi katanya. Mungkin ada yang lainnya mau menyampaikan yang di luar. Dan Sukor, dan Indra udah. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti kita tutup silaturahmi hari ini. Untuk selanjutnya nanti mungkin ada info lagi dari Pak Ketum akan saya sampaikan di grup WA untuk kegiatan berikutnya apa. Jadi akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita tutup ini akan dipimpin pembacaan doa dulu oleh Daeng Baso. Waktu dan tempat kami persilakan. Bertambah barokah orang yang mau menyampaikan lebih dahulu. Karena diaminkan semua orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجميل حمد الكتاب مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك بسلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتلاوتنا وتقاصنا وتعابدنا وتمنى تسيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آبنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم فأنا البلاء والوباء والريبة والزنا والجهل والجهال وسؤال الفطر ما جرى منها من بلدنا هذا حاسس ومن بلدنا أما إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة بالدين وعافية بالجسد وجعل وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار أول عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه